Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'i tabi'in, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dimanapun kalian berada, saya di sini akan sedikit menyampaikan tentang sejarah puasa. Awal mula puasa dilakukan dan kapan sejarah puasa Ramadan diwajibkan. Sejarah puasa Ramadan menurut Imam Al-Qurtubi dalam buku Misteri Ramadan karya Yusuf Al-Burhanuddin menyatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam lah yang pertama kali melakukan puasa di bulan Ramadan. Nabi Nuh alaihissalam melakukan puasa setelah turun dari bahteranya dan setelah diselamatkan dari guncangan badai dan banjir di negeri kaumnya. Berpuasa pada zaman Nabi Nuh alaihissalam dilakukan sebagai tanda bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diselamatkannya dirinya dan kaumnya dari guncangan badai dan banjir. Sementara itu Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Pada masa hijrah Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada salah satu seorang dari orang-orang Yahudi tersebut, "Kenapa engkau berpuasa pada tanggal 10 Muharram?" Lalu menjawab orang Yahudi tersebut, "Kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram yaitu sebagai bentuk tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari serangan Fir'aun." Nabi Musa alaihissalam kemudian berpuasa pada tanggal 10 Muharram yaitu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada para sahabat Rasul dan yaitu ada 3 tingkatan. Yang pertama, diwajibkannya puasa Ramadan tapi dengan cara diberi pilihan antara berpuasa ataupun dia tidak bisa berpuasa, maka harus memberikan makan kepada fakir miskin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang artinya atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, maka ia harus memberikan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang fakir miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Yang kedua, pasal yang kedua ini sangatlah berat sekali karena contoh misalkan kita harus ketika kita mau berbuka, namun ketika kita mau berbuka kita ketiduran, maka kalau misalkan kita pada waktu malam kita bangun, maka diharamkan untuk makan dan minum dan harus dilanjutkan berpuasa yaitu 24 jam. Yang ketiga, tanpa ada pilihan dan semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari adalah Qais bin Shirham al-Arsi berpuasa. Ketika waktu berpuasa hadir ia mendatangi istrinya dan berkata, "Ada makanan tidak?" Lalu istrinya menjawab, "Tidak ada, tapi nanti aku akan pergi untuk mencari makanan." Dan di hari itu memang Qais bin Shirham sangatlah lelah sekali karena dia sudah bekerja cukup berat hingga akhirnya dia ketiduran. Kemudian datanglah istrinya membawa makanan. Lalu istrinya melihat Qais bin Shirham sudah ketiduran. Lalu istrinya berkata, "Celakalah kamu itu ya Allah, karena sudah tidak boleh makan lagi. Otomatis dia harus berpuasa lagi yaitu besoknya dan sampai 24 jam. Maka diceritakanlah hal ini kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah pun menurunkan ayat untuk
meringankan, memberi keringanan kepada kita. Itu uhillu lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan untuk kalian di malam berpuasa untuk bersetubuh dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian pun pakaian untuk mereka. Lalu Allah turunkan lagi ayat yang artinya, makan dan minumlah sampai menjadi jelas untuk kalian benang putih dan waktu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi